Tiba-tiba gue beliin bensin di pom bensin itu tiba-tiba bocor gitu dari karburatornya. Akhirnya ini saran dari abang bengkel yang terdekat dari situ ya. Bang coba beliin aja gitu kan, karena habis itu gue servis karena kotor kan. Nah tujuannya gue membelikan filter ini biar kotoran-kotoran dari tangkinya itu nggak langsung masuk ke karburator. Welcome back on Otak-Atik. Yoi, ketemu lagi kita di episode Otak-Atik kali ini, di episode yang untuk merestorasi sebuah barang-barang kita bisa restorasi ya. Nah kali ini, di project kali ini gue akan melanjutkan restorasi gue yang tadinya Honda Beat FI 2015 punya bini gue. Yang selanjutnya project keduanya itu adalah Honda GL 100 tahun 85. Gue akan mencoba untuk melanjutkan kembali ya kan project gue di Otak-Atik ini, di episode ini, yaitu gue melanjutkan project Honda GL 100 tahun 85. Nah, untuk di episode kali ini gue mencoba untuk merestorasi part-part kecil, tapi meskipun part-part ini kecil tuh memberikan pengaruh yang sangat luar biasa di kendaraan ini. Yoi. Nah, kali ini gue akan menambahkan, yaitu yang pertama adalah filter selang dari karburator untuk GL gue ini. Nah, untuk spesifikasinya juga yang gue dapat untuk membelikan barang-barang ini, yang gue dapat dengan harga 11.500, yaitu pelampung filternya dan selangnya. Cukup lumayan worth it untuk beli, harga 11.500. Nanti juga linknya akan gue taruh di deskripsi tentunya buat kalian yang ingin seperti pelampung yang seperti gue belikan ini ya kan. Tujuannya gue membelikan ini karena sebelumnya gue pas mengendarainya gitu kan, mengendarai GL ini tuh tiba-tiba gue beliin bensin di pom bensin itu tiba-tiba bocor gitu dari karburatornya. Akhirnya ini saran dari abang bengkel yang terdekat dari situ ya. Bang coba beliin aja gitu kan, karena habis itu gue servis karena kotor kan. Nah tujuannya gue membelikan filter ini biar kotoran-kotoran dari tangkinya itu nggak langsung masuk ke karburator, ke filter dulu ibaratnya gitu kan. Dan apa yang kita ibaratnya bensin yang udah masuk ke mesin tuh ibaratnya bersih gitu kan. Ya ngacir aja gitu yuk. Mantap. Nah, setelah filter dari karburator itu, dari bensin itu juga memberikan sesuatu yang sangat simpel juga untuk GL ini, adalah selang pelindung kabel-kabel, yaitu gue belikan ini dengan namanya tuh spiral kabel ya. Nah ini gue beli yang model-model untuk semi-semi untuk kabel motor. Sebenarnya hampir mirip juga dengan kabel gas LPG gitu. Gue belikan ini dengan ukuran itu, yang pertama itu 13 mm dan 15 mm. 13 mm nya gue beli itu 2 meter dan 15 nya itu gue beli 1. Karena kan 15 itu untuk kabel-kabel yang lumayan cukup gede gitu kan komponennya gitu. Nah yang untuk 13 nya itu untuk kabel-kabel yang kecil, sedangkan untuk yang 15 itu gue beliin untuk kabel-kabel yang komponennya cukup besar gitu. Setelah pelampung filter gue belikan, terus kabel spiral juga pelindung dari Honda ini, gue juga untuk tidak mau setengah-setengah juga ya, meskipun kecil yang part-part yang gue coba untuk benerin gitu kan. Gue coba untuk meremajakan kembali ya Honda GL ini. Gue coba untuk mempoles lagi bagian knalpot, karena untuk knalpot sebelumnya tuh agak-agak udah baret-baret gitu kan, catnya udah terkelupas. Gue membelikannya untuk cat untuk knalpot tersebut. Nah gue membelikan ini sebenarnya mereknya ini tuh gue sebenarnya nggak di-endorse dulu aja. Gue membelikan di tipe oksigen ya. Kalau ini tuh gue langsung ya, ibaratnya gue buru-buru karena kan gue ngeliat tuh kayaknya kalau kita beli di e-commerce tuh cukup lama, gue nggak sabaran orangnya. Jadi gue belikan untuk khusus mesin anti panas dengan high temp black tuh, warna hitam. Ini sebenarnya spray untuk bahan-bahan mesin dan knalpot gitu kan. Gue beli ini sekisaran kalau langsung tuh harganya sekisaran 60.000, jadi ya cukup worth it lah. Gue pakai beberapa hari ini juga nggak terkelupas karena untuk mesinnya. Selain knalpotnya juga, gue juga untuk peremajaan kembali di bagian mesinnya. Karena mesinnya kemarin tuh lumayan, ibaratnya juga catnya juga nggak karuan jelas ya kan, udah lama nggak dipakai juga. Gue memberikan catnya ini, sebenarnya gue untuk membelikannya itu tipe-tipe untuk chrome. Ternyata yang datang bukan chrome, tapi ya setelah gue tuangkan, setelah gue coba semprot itu lumayan cukup worth it. Gue membelikan di spray paint. Ini sekitaran gue beli tuh harganya berapa ya? Nanti gue lupa. Ini gue beli juga cukup lumayan murah juga. Nanti linknya akan gue taruh di deskripsi. Ini spray paint ini warnanya tuh tipe-tipe chrome ya kan. Dengan kualitinya easy to use, strong, lasting color. Ini dengan 350 mm ya, lumayan ini untuk mesinnya. Dari Cina ini.
Setelah gue pakai juga lumayan, nggak terlalu ibaratnya pilok yang gue belikan, cat yang gue belikan tidak terlalu terkelupas untuk mesin karena cukup panas kan. Ternyata setelah gue pakai beberapa hari tuh tidak terkelupas juga, lumayan worth it untuk dibeli. Nanti nanti linknya akan gue taruh di deskripsi. Yang pertama, setelah gue membelikan filter bensin, selang, pelampung untuk karburator dan bensin. Terus yang kedua itu selang spiral untuk perkabelan, ya kan. Terus yang ketiga adalah cat-cat untuk knalpot dan mesinnya. Nah, untuk part selanjutnya yang gue belikan gak kalah seru juga untuk GL ini, ya kan. Untuk spesifikasinya gue belikan adalah partnya itu dari spakbor CB100. Berhubung gue belikan itu, pengennya karena gue nantinya akan gue coba untuk kasih roof rail untuk rak belakang, tujuannya kan untuk menambah ibarat kesan-kesan old school atau vintage-nya, culture-nya gitu dapat. Gue belikan ini dengan harga sekitar 175.000 kalau nggak salah. Waktu itu lagi promo. Kalau kalian sekarang mungkin naik, nanti linknya juga akan gue taruh di deskripsi. Gue membelikan dengan tipe warna chrome-nya, ada juga untuk lampunya juga. Ini juga gue belum terlalu pasang, gue coba untuk pasang dulu karena kan tujuannya kan gue belikan kan biar gue pas bawa jalan tuh cipratan-cipratan atau genangan air tuh nggak terlalu menciprat ke motor gue ke belakang gitu kan tujuannya. Pas untuk pemasangannya sendiri gue juga penasaran juga karena kadang-kadang tuh GL gue kadang-kadang berasa berat gitu. Nah ternyata lasan untuk tempat akinya itu ternyata terlalu mepet dengan roda, jadinya kan kegesek gitu. Akhirnya membuat motor ini tuh menjadi pelan. Akhirnya untuk gue di teman gue ini di Kusdi Bengkel ini gue menambahkan part dari rantainya, gue belikan rantainya menambahkan untuk beberapa mungkin tiga bisa dibilang 3 pasang rantai dan ditarik mundur ke belakang dan disamakan juga pemasangannya dari roda diameternya ke spakbor biar sama untuk diameternya, dimensinya gitu maksudnya. Setelah dipasang gue cukup ibaratnya lumayan keren juga ya. Seneng gitu gue pasang dengan part-part yang ya nggak terlalu mahal lah ya kan. Ibaratnya gue merestorasi motor ini kan, ibaratnya gue merestorasi ini juga nggak langsung dar-dedor gitu kan, nggak langsung berleja. Ibaratnya gue masang juga nggak langsung jadi gitu, ada prosesnya gitu. Emang gue go far ya kan. Lumayan seneng juga apa yang setelah gue menambahkan atau merestorasi dari part dari filter bensin karburatornya, terus selang spiral untuk kabel-kabelannya, terus untuk pengecatannya dari mesin dan knalpot. Nggak kalah juga untuk spakbornya setelah gue belikan. Dari 4 renovasi ini sih lumayan membuat GL100 gue ini menjadi remaja kembali. Nah untuk update ini tuh sebenarnya gue ibaratnya pengen gue langsung gue kelarin gitu kan. Dari segi catnya biar ibaratnya kan spakbor belakang itu kan ibaratnya warnanya masih chrome, masih warna dasar gitu, ingin gue cat hitam. Nextnya itu gue akan mencoba, kalau gue nextnya itu mengecat bagian dari spakbor, otomatis gue beli kan sayang banget masa gue cat di spakbornya aja, otomatis gue catnya di seluruh body gitu kan, warna hitam, tujuannya itu. Cukup keren, cukup memuaskan di episode kali ini yang udah gue share juga untuk GL gue namanya si Jalu ya kan. Sampai ketemu lagi di video-video gue selanjutnya, tetap di Otak Atik bro.